Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Akbar CK. Purnawirawan dan anak abah yang ancam akan duduki DPR dan paksa MPR untuk memasukkan Gibran mendapat perlawanan dari relawan Prabowo Gibran. Tak hanya relawan Prabowo Gibran, Iyas Subiakto, Pak Iyas Subiakto pun beri pesan monoho untuk purnawirawan dan anak abah ini yang terang-terangan akan menduduki DPR dan memaksa MPR untuk memakzulkan Gibran Rakabuming Raka. Nah, seperti apa videonya? Tanpa berlama-lama, langsung aja kita saksikan videonya berikut ini. Kalau sudah kita dekati dengan cara yang sopan, tapi ternyata diabaikan, nggak ada langkah lagi kecuali kita ambil secara paksa. Harus, ya. Kita duduk di MPR. Ini kita sebagai relawan tuh nggak bisa digertak sambel. Apalagi ini ada bilangnya Pak Roji ini. Pak Roji. Ya, tantang petenteng. Kayak negara ini dia yang punya. Ingat Pak Roji, Anda itu sudah tua. Tuh teman-temannya itu, ya, Purnawirawan bintang 4 bintang ini udah nggak laku lagi. Udah nggak laku lagi. Ya sama ada dengan kita. Ya, maksudnya apa? Mau ngedudukin DPR. 10.000 purnawirawan yang duduk itu tidak ada pengaruhnya oleh kita-kita. Saya dan teman-teman itu di belakang itu ada 58%. Relawan ya. Mau apa? Ayo. Oh, pendukung pemenang Prabowo Gibran ya. Kalau kita mau pos-posan, ayo. Jadi ngajak apa istilahnya head to head. Iya, nggak boleh begitu lah, Pak Roji. Anda ini sudah tua sama saya, ya. Tuh dengar Pak Rozi, ya udah tua, udah banyak ibadah aja ya. Anda kita hormati bahwa Anda itu berbangsa dan bernegara. Tapi kalau begini caranya ya juga Anda bikin ricuh rakyat, bikin rakyat nggak suka sikap-sikap Anda ini. Apalagi mau menduduki terus, lalu apa menduduki? Memang negaranya Anda yang punya. Seolah-olah ingin mengulang peristiwa 98. Seolah-olah 98. Ini saya sesalkan ya kepada Bapak Roji ya, dan teman-temannya ya. Pakai topi bintang ini udah nggak laku, udahlah. Udah nggak laku, yang gertak-gertak lah ya. Ini di zaman baru, zamannya anak-anak muda. Serahkan kepada anak-anak muda. Anda itu tidak konstitusi. Apa dasarnya coba? Iya. Pertanyaan saya, dasarnya apa? Ya, dasarnya kalau mau menurunkan Gibran ada dasar hukumnya. Ini apa? Kan nggak ada alasannya. Tiba-tiba ngancam DPR, ngancam MPR. Ini nggak benar ini. Jadi saya sarankan kepada teman-teman relawan, sabar saja, nggak usah ini, biar kita berhadapan dengan mereka. Ya jangan terpancing. Ya mereka ini lagi cari panggung, ya. Cari panggung, cari apa gitu. Itu yang saya nggak suka ya. Jadi saya melihat ini kelompok kelompok kecil ini. Dipitas juga selesai urusannya. Jadi relawan nggak takut ini Pak? Nggak ada sedikit pun kita tidak akan takut. Catat itu Pak Roji. Bahwa mereka juga akan menurunkan massa ke DPR. Mau masa ke DPR kita nggak akan takut. Catat itu ya. Jadi nggak usah kita tuh nggak usah gertak sambel lah. Ya, nggak usah nakut-nakutin rakyat. Ya seolah-olah itu bahwa Anda yang bisa ngatur negara ini, ya pemakjulan segala macam. Ente ini siapa? Nggak jelas. Belum tentu sepakat. Ada teman-teman Anda di Purnawirawan itu. Berapa sih kekuatan Anda? Udah sepakat kan dengan Purnawirawan yang lain? Nah, jadi jangan bikin kisruh. Jadi ada tendensi Anda itu mau kudeta. Iya. Kalau tadi saya bilang Pak, itu istilahnya kudeta merayap. Iya, mau merusak Indonesia. Wah, ini terlalu ini. Ya, saya nggak suka ya dengan gini-ginian kita sambal ya. Saya nggak takut lah. Kalau mereka mengatakan sudah cukup syarat untuk memasukkan Wapres Gibran, gimana menurut? Cukup syaratnya apa? Pertanyaannya syaratnya apa? Syaratnya apa dari masyarakat apa dari kelompok dia? Kalau dari masyarakat itu ada mekanismenya, ya ada diatur oleh undang-undang. Apabila seseorang dipanggilkan syaratnya, misalnya kan korupsi, ada tuh catatan dan Berkhianat kepada bangsa dan negara. Ini kan nggak ada. Yang ada ditampilkan adalah kebencian. Ya. Yang ada ditampilkan hanyalah kebencian. Mantap Pak Kanjeng Norman ini. Sekeluarga dibenci oleh kalian. Apa maunya? Ya. Saya nggak ngerti, nggak paham. Padahal Pak Rozi pernah jadi menterinya Pak Jokowi. Karena itu kita juga yang ngedorong. Pak Rozi, Anda jadi menteri itu kita yang dorong. Ya. Kenapa? Kita sama-sama berjuang. Nggak sadar Anda. Jadi nggak usah dijual-jual bahwa saya bintang 4 deh. Udah sama, kita ini sama Pak. Coba ya.
Jadi saya minta kepada Pak Parawaji dan teman-teman, tolonglah jangan sampai masyarakat itu salah persepsi, jangan sampai Purnawirawan ini jelek gara-gara bapak-bapak ini. Karena Purnawirawan nggak hanya mereka, Pak ya. Oh, banyak Pak. Ini sempalan kecil. Jadi gara-gara gula setitik rusak susu sebelanga. Nah, ini itu merusak citra Purnawirawan ya. Ini akan ini. Saya tahu Anda cari panggung. Karena urusan misalnya kemarin ini sudah bicara ijazah, nggak mempan, ya kan? Iya. Lari ke sini. Ini diketahui oleh rakyat Indonesia. Tiba-tiba ngancam mau menduduki DPR. Coba aja. Saya relawannya relawan Prabowo, Jokowi, Gibran. Siap bersama teman-teman tuh, ya. Melindungi Gibran. Ya. Anda ini ingin menghancurkan Gibran, menghancurkan Prabowo, menghancurkan Indonesia. Tadi saya menghargai loh. Anda ini biasanya kalau dari jebolan, apalagi jenderal ya, mantan jenderal ya, biasanya Pancasilanya sudah tidak diragukan lagi. Kebangsaannya sudah tidak diragukan lagi. Ya. Wawasan-wawasan yang lain juga, Nusantara juga tidak diragukan. Kok tiba-tiba bikin seperti ini? Kayak anak kecil. Bikin malu. Ini kayak anak kecil. Saya anggap ini anak kecil ini. Ya kan? Mereka itu kan ada ya. Lalu mengatakan begini, Bu. Iya, takut nanti Pak Prabowo meninggal. Kan gitu kan? Iya. Anda sudah menduli Tuhan. Apa yang terjadi jika terjadi? Berapa umurnya berapa Prabowo sekarang? meninggal. Berapa umurnya berapa sekarang jadi presiden? Catat berapa tuh? Nggak ada seorang Amerika Nggak ada yang ngomong seperti Anda. mengatakan nanti kalau Trump sewaktu-waktu serangan jantung karena umurnya sudah tua, ya kan? Nggak ada. Perdana Menteri Israel, Iran, Iya. berapa umur? Di atas 80 tahun biasa, segar bugar. Dan presiden kita kan juga segar bugar. Segar bugar. Kenapa? Bisa-bisanya ya, apabila Pak Prabowo nanti berhalangan itu bahasa mereka tuh kalau Pak Prabowo meninggal, takutnya Gibran yang menggantikan Pak Prabowo Subianto. Kan pikirannya apa ya, sudah keterlaluan ini. Harusnya didoakan Pak Prabowo itu yang baik-baik, sehat selalu, ya kan. Kebijakan Pak Prabowo Subianto berjalan dengan lancar. Ini aduh memalukan, betul kata Pak Kanjeng Norman. Trump berapa umurnya? Pemimpin Iran berapa umurnya? Nggak ada masyarakat Iran itu ya memikirkan yang enggak, apalagi memikirkan sampai meninggal. Ini Pak Prabowo Subianto takutnya digantikan oleh Gibran yang masih ingusan. Aduh, bikin malu Purnawirawan ini ya kan. Pak kok dia Masih muda, dia masih ada kesempatan 2 kali. dikhawatirkan Ini berhalangan tetap meninggal kan gitu ya? Culas. Oh, culas itu ya? Culas ini. Bukan mendahului Tuhan. Satu mendahului Tuhan. Kedua culas. Takut nanti Pak Prabowo, Pak Prabowo dan Gibran itu satu paket dipilih oleh rakyat Indonesia. Tahu Pak Parawaji dan teman-temannya. Bukan dipilih oleh Anda. Mungkin Anda dulu pernah ikut Prabowo, ya. Tapi kan setelah perjalanannya keluar Anda. Nggak militan seperti kita. Iya. Ya kan? Keluar ikut Anies. Karena dipecat Pak Jokowi, sakit hati, bergabung ke Bayangin Anies akan jadi presiden. ya tim Anies. Tim Anies. Oh, biar jadi menteri lagi. Iya, jadi menteri lagi. Ternyata kecelek. Orang belajar politik, belajar sama saya. Belajar sama Norman. Kan malu digituin kan. Purnawirawan ini udah tua, udah sepuh ya kan. Harusnya doanya yang baik-baik, bukan malah berpikiran yang enggak. Takutnya Pak Prabowo meninggal digantikan sama Gibran. Persoalannya apa? Benci sekali seperti sama Gibran, Pak Jokowi dan keluarga Pak Jokowi. Astagfirullah. Ini kita dengar ini Pak Iya Subiakto. Maksulan Gibran. Jadi sekali lagi yang lebih seru ini kan tetap dari Purnawirawan. Kali ini yang tampil itu adalah Slamet Subagio ya. Slamet Subagio. Itu adalah kasal. Sekarang dia jadi kesal gitu. Kita nggak tahu kenapa dia kesal sama Gibran. Mereka kesal sama Gibran itu dasarnya apa gitu kan. Dari segi penegakan hukum segala macam yang merasakan itu masyarakat sebenarnya. Jadi nggak usah sok tampil sebagai pahlawan seolah-olah lebih baik dari yang lain-lain sehingga dituntutlah Gibran yang dianggap tidak mampu dan sebagainya itu. Nah, ketidakmampuan itu mau diukur dari mana, ya kan? Dari usia, dari pengalaman, dari wawasan, dari edukasi dan sebagainya. Kita nggak tahu parameternya dari mana gitu.
Tapi yang pasti, sebagai wakil presiden, dia tidak bisa diturunkan sendiri, terus presidennya ditinggalkan di sana, gitu. Karena itu kan satu paket. Sudah berapa kali dibahas orang-orang yang tahu hukum, tahu tata negara, dan sebagainya. Kan dipilih karena ada Gibran, ada Pak Prabowo, kan gitu. Nah, sekarang kok mau dicopot di tengah jalan. Terus pertanyaannya, kalau dicopot terus mau diganti siapa? Pak Prabowo dibiarkan sendiri, gitu. Jadi yang perlu diingat, kita harus ingat ya, Gibran itu tidak membuat keputusan apapun di dalam pemerintahan. Karena wakil presiden memang dia di bawah kontrol presiden juga, itu secara kegiatan, keputusan-keputusan dia harus lapor kepada presiden. Seperti yang sampaikan Pak Jokowi, Gibran itu tidak bisa membuat keputusan apa-apa. Terus yang ditakuti apa? Walaupun kita tahu sebenarnya ya, yang ditakuti justru masa depan Gibran, gitu kan. Karena anak ini anak yang punya potensi, sehingga ada orang yang mengkhawatirkan dia. Ada beberapa analisa kok, ada pergerakan-pergerakan yang dibiayai oleh pejabat yang selevel dia, seumuran dengan dia. Ya kita tahulah siapa yang bernafsu di situ, gitu. Tapi itu nggak perlu kita bahas sekarang, toh nanti pasar yang menentukan, gitu. Nah, luar biasa nih prediksi Pak Iyas Subiakto ya. Yang ditakutkan oleh orang-orang yang ingin memajukan Gibran itu ialah ketakutan di masa yang akan datang. Jadi Gibran diamputasinya sekarang, ketakutan mereka itu di masa yang akan datang. Yang jelas siapapun yang ya mendampingi Pak Prabowo Subianto itu bakalan menjadi presiden selanjutnya. Yang dampingi Pak Prabowo siapa? Gibran Raka Buming Raka. Kalaulah nanti untuk periode yang kedua Gibran lagi bersama Pak Prabowo Subianto, udah jelas presiden berikutnya adalah Gibran Raka Buming Raka. Jadi pembenci-pembenci Gibran ya mulai sekarang militan untuk amputasi si Gibran ini. Luar biasa liciknya ya. Jadi saya coba ingatkan bahwa Bapak yang terhormat, yang mulia, Pak Purnawirawan ini nggak usah cari panggung yang lucu-lucu lah. Orang sekarang ini sudah bisa ngebaca. Atas nama semua Purnawirawan pun jumlahnya cuma 500 ribuan gitu kan Purnawirawan ini. Nah itu sama dengan 0,5% dari pemilihnya Pak Prabowo Gibran gitu. Terus kalau dibanding lagi jumlah dengan rakyat Indonesia yang 284 juta, nggak ada apa-apanya. Itu cuma 0,17% keberadaan Purnawirawan. Sekali lagi kita bukan soal mengecilkan, karena di sana ada juga orang-orang yang berjasa, orang-orang yang tahu bagaimana menjaga negara ini gitu. Tapi tiba-tiba menongol orang-orang yang kita juga nggak kenal gitu. Jadi para orang yang kesal-kesal ini kok jadi seperti mengganggu kestabilan politik, betul, kestabilan masyarakat, isu-isu yang lain. Ini medsos sekarang ini kan yang sudah selalu kita bahas, bahwa kita anggap ada di Jakarta sudah sampai ke Papua baunya kan gitu. Jadi mau ditahan sedikit lah gitu. Kita kan ribut terus soal politik ini sejak PDIP kalah. Mohon maaf saya. Sejak PDIP kalah, keributan, kegaduhan ini semakin menjadi-jadi semenjak PDIP kalah. Betul itu? Memang iya, kenyataannya seperti itu. Itu kan sudah dilalui dengan beberapa tahap yang begitu luar biasa hasilnya. Yang paling luar biasa adalah 3 kali Bu Megawati ikut nyapres itu nggak pernah kepilih. Itu yang selalu saya sampaikan. Jadi itu adalah pemilihan yang betul-betul real di mata masyarakat, gitu kan, di hati masyarakat. Nah kalau Prabowo Gibran kan udah jelas, angkanya juga 96 juta pemilih, menangnya 58,58%. Dan sekarang di tengah jalan kok mau diganti, ini apa urusannya gitu? Terus mau gantinya siapa? Anies. Ganjar. Nggak bisa, bos. Anies mimpi ya. nggak ada tata caranya seperti itu. Atau Pak Prabowo tanpa wakil sampai nanti 2029. Jadi kalian harus berpikir logis saja. Kalau kalian makin menggeber Gibran untuk dimaksudkan dan direndahkan,
dia ruangnya makin terbuka untuk dicintai masyarakat Indonesia karena dia anak muda, anak Pak Jokowi yang masih dipercaya begitu luar biasa. Jadi jangan coba-coba kalian sama dia, ya. Sia-sia saja. Jangan Cuma coba-coba. apa? Buat polusi udara saja perilaku kalian. Nah, jadi saya pikir perlu direnungkan lah untuk tidak lagi loncat sana loncat sini. Sudah tua-tua, sudah pensiun, udah nikmati saja hari itu, atau uang pensiunnya juga sudah dinaikkan. Iya. Ya. Nah, itu dia video kita kali ini ya. Silahkan ketik komentar kalian di kolom komentar. Yang jelas, hati-hati ya, hati-hati sama Gibran Raka Buming Raka. Jangan dianggap sepele, jangan dianggap bocah ingusan, plonga-plongo. Di belakang Gibran, di belakang Prabowo Gibran itu ada 58% rakyat Indonesia yang mendukung Prabowo Gibran. Jadi jangan dianggap sepele ya. Jangan anggap sepele anak muda. Wahai orang tua ya. Saya Barjeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan share videonya ke grup-grup yang teman-teman punya, grup WhatsApp, Facebook dan lain-lainnya. Sehat selalu. Bye.